Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua Majelis Ta'lim Baitur Rahman beserta Ketua Musalla Baitur Rahman yang saya hormati, pemuda-pemuda semua pengurus Majelis Taklim beserta Musalla Baitur Rahman dipanjangkan umur barokah. Amin. Alhamdulillah panjang bisa umur. Tidak lupa sesepuh kita Bapak RW, Bapak Ustaz Pak Haji Salam yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga para kesepuhan kita yang sama-sama hadir. Alhamdulillah semuanya pemuda-pemuda kesepuhan kita yang selalu membimbing, membawa semangat kepada remaja dan anak muda, mudah-mudahan dipanjangkan umur barokah, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam musibahnya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah dalam kehidupannya husnul khotimah. Anak-anaknya dan cucu-cucunya dijadikan oleh Allah anaknya cucu salihah. Para jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Agus Jamaludin, Bapak Ustaz Cek yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah, dipanjangkan umur barokah, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan dalam kehidupannya mencatat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat akal. Alhamdulillah. Beserta salam semoga Allah jujurkan kehidupan kita. Nabi besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jujurkan pula rahmat dan hidayahnya kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Majelis Taklim yang mulia ini mendapatkan jujuran syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita diberikan panjang umur serta barokah oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan Dzulhijjah ataupun bulan haji. Di mana di bulan haji ini biasanya ramai orang-orang yaitu melaksanakan korban. Di mana orang yang melaksanakan korban itu kita sekarang riwayatkan bagaimana perkara korban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sababud dhabhi Ibrahim Ismail alaihi salam annahu qarraba al-fasatin wa salasami'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dhalik. Qala
Ibrahim alaihi salam kullu ma tuqriba bihi laisa bisayyin indi wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah ataqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hadzal qawli ma alaihi zaman panasiya hadzal qawla. Falamma ja'a ila ardil muqaddas sa'ala rabbahu walada fa'ajaba Allahu da'ahu wa basyarahu bil waladi wa waladatu ummuhu ilaihi. Bagaimana perkara korban awal dan sababnya? Sababnya ada sampai sekarang orang yang berkorban. Ada yang korban sapi, riungan 7 orang. Ada yang kambing. Kalau yang tidak mampu berkorban tapi punya harta, maka dia termasuknya kata Allah, yo silahkan kalian mau jadi kafir jahiliyah ataupun mau jadi kafir Nasrani. Harta banyak tapi ngakunya nggak punya. Kadang-kadang kita semangat, Pak RW korban 2. Apa jawab yang belum punya? Kalau saya kayak Pak RW, kayak Pak Ustadz Butet, saya mangga 5 sekali korban. Begitu Allah berikan rezeki, kebeli kambing 5, berpikir mending beli emek, mending korban. Mending beli emek, mendingan korban. Kadang-kadang kita berpikirnya begini, ambil emek dulu, korban tahun depan. Itu kan kita banyak. Sababnya yaitu melaksanakan korban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sababnya Nabiullah Ibrahim memotong kambing sebanyak 1000 ekor. Banyak itu 1000 ekor. Lantas 300 sapi, 100 ontak badana dipotong oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Akhirnya semua pada heran, pada ujung manusia dan malaikat. Apa bahasa kita nyamak? Luar biasa. Ibrahim sampai segitunya motong kambing 1000, motong ontak 100, motong sapi 300. Banyak apa tidak? Banyak. Akhirnya biasanya manusiawi, walaupun itu Nabiullah Ibrahim nabi, menjadi nabi, yang keduanya timbul rasa cintanya kepada Allah. Karena Nabiullah Ibrahim seketika itu saking cintanya kepada Allah, maka berkata kata Nabiullah Ibrahim, orang RW 6 bangsa kita nyaman. Jangankan saya kambing 1000, ontak 100, sapi 300, karena ini perintah Allah. Toh kalau seandainya saya punya anak, diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan, akan saya korbankan. Demi perintah Allah, demi karena Allah, demi cintanya kepada Allah. Kita bagaimana? Lebih cinta ke anak apa lebih cinta ke Allah? Kita lebih cinta ke anak apa lebih cinta ke Allah? Boro-boro kita lebih cinta ke Allah. Ada dohor juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, anak aing tadi jemput. Malah gak jemput anak gelang. Beres terus gak jemput anak kakak sholat dohor. Berarti lebih cinta kepada anak daripada cinta kepada Allah. Beda gak dengan Nabiullah Ibrahim? Beda. Tuh. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai para manusia, wahai para malaikat, jangankan kambing 1000, sapi 300, ontak 100, karena ini perintah Allah.
seperti cintanya aku kepada Allah. Toh kalau seandainya saya diberikan anak oleh Allah, diberitakan oleh Allah suruh dikorbankan, akan aku potong, akan aku korbankan itu anak. Tuh, seketika itu Nabi Allah Ibrahim belum punya anak manusiawi. Tuh, kamu bukan duit naik malu kamu saja menang bukan duit nang dua naik malah bukan duit 5. Ewe dengan korban 2 naik kamu sampai 5. Barang dari boga makan dulu. Mendingan jam korban, mendingan jam beli aman saya jadi. Setelah itu ngomong yang seperti itu Nabi Allah Ibrahim pamal alaihi zamanu, panasnya hadal kaulah lewat waktu, lupa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seketika itu Nabi Allah Ibrahim memohon minta dikaruniai anak. Di bumi Muqaddas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermohon, maka didengar oleh Allah, dijawab oleh Allah doanya. Maka Siti Hajar diberikan oleh Allah keturunan anak namanya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ismail alaihi salam waktu dilahirkan pada musim kering, seketika itu kehausanlah melahirkan Nabi Allah Ismail. Siti Hajar kehausan, maka seketika Nabi Allah Ismail pengen netek, kering, gak ada airnya. Nabi Allah Ismail mau netek, gak ada airnya. Siti Hajar akhirnya kehausan. Seketika itu Siti Hajar cari air. Kemana? Ke bukit-bukit. Pertama yaitu ke Bukit Sofa. Nggak nemu air, lari ke Bukit Marwah. Nggak ada ketemukan air, lari lagi ke Bukit Sofa, lari lagi ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali balikan, tidak menemukan air. Sementara Nabi Allah Ismail nangis sambil menendang-nendangkan kakinya, tumitnya adalah air bawah sambil menendang-nendang tanah. Tuh, bahasa Inggrisnya menendang-nendangkan tumitnya, bahasa kita nyaman nyata. Waduh, gunung nanti dipentok-pentok dengan tangan enak. Tumit itu bahasa Indonesia, bahasa Jermannya gunung. Nah, kurang jauhnya gitu. Akhirnya seketika itu Allah mengutus malaikat Jibril bawa ke sana. Dalam satu riwayat malaikat Jibril diperintahkan untuk menusukkan tongkatnya. Dalam satu riwayat lagi malaikat Jibril suruh menusukkan jarinya. Di mana? Yaitu di tanah di antara dua tumitnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitu ditusukkan, maka keluarlah air. Siti Hajar dengan bahagianya maka menyebut Zamzam, Zamzam, Zamzam. Maka sekarang disebut adalah air Zamzam. Di satu. Akhirnya setelah itu Nabi Allah Ismail berbeda dengan bayinya anak-anak manusia di alam dunia sekarang. Nabi Allah Ismail kegemarannya yaitu menasihati anak-anak yang sebaya dengan Nabi Allah Ismail. Umur 3 tahun Nabi Allah Ismail sudah bisa mengajak untuk iman kepada Allah kepada teman-temannya. Sudah bisa menasihati. Umur 7 tahun Nabi Allah Ismail seketika itu Nabi Allah Ibrahim diimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat umur 13 tahun Nabi Allah Ismail, barulah Nabi Allah Ibrahim karena lupa dengan janjinya maka didatangkan seketika itu dengan teguran Allah, yaitu di hari Tarwiyah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 8. Tuh, tahu tanggal 10 malah disebutnya hari nahar. Tuh, tanggal 9 adalah hari Arafah.
apanya disunahkan, yaitu puasa tarwiyah, puasa Arafah, puasa nahan. Turun imam dari khotib, baru kita berbuka puasa. Tuh, ya. Kalau puasa sampai sore haram hukumnya, ya. Ini mau mentang-mentang rajin puasa, lepas haji berpuasa, ya, nggak boleh. Akhirnya seketika itu tidurlah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ditagih oleh Allah janjinya. Janji yang mana? Hei manusia, hei malaikat, jangankan kambing 1000, onta 100, sapi 300. Kalau seandainya karena ini perintah Allah, aku diberikan anak, diperintahkan oleh Allah untuk dipotong, lebih cintanya aku kepada Allah, akan saya potong. Tuh tagihan itu janji. Akhirnya ya Ibrahim fi binazika, hai Ibrahim, mana janjimu? Nabi Allah Ibrahim bangun seketika itu, bingung Nabi Allah Ibrahim. Ini perintah dari Allah ataupun dari setan? Ini dari Allah, dari setan? Akhirnya bangunlah Nabi Allah Ibrahim, mengambil air wudhu dalam satu riwayat, sujud kepada Allah dalam satu riwayat, sholat 2 rakaat dalam satu riwayat, menentukan apakah ini perintah Allah ataupun perintah iblis. Gak kayak kita tuh, kedatangan kejatuhan burung dara ke budak itu. Dara adalah 3, kakinya 2, sayapnya 2, berarti 3, 2, 2. Wah, kalau nembus 2,5 juta. Nah, benar kan? Kalau kita bukan Nabi Ibrahim, sujud kepada Allah apabila mimpi. Kebingungan Nabi Ibrahim bertanya-tanya, apakah ini impian datang dari iblis ataupun ini dari Allah? Akhirnya seketika itu Nabi Allah Ibrahim diimpikan kembali di malam apa? Yaitu malam Arafah, tanggal 9 ya Ibrahim, ufi binadrika, hai Ibrahim, mana janjimu? Barulah seketika itu keyakinan semakin bertambah, 75% yakin bahwa ini datang dari Allah, 25% tetap jangan-jangan ini adalah perintah iblis. Setelah itu kebingungan kembali, maka datanglah di hari Nahar tanggal 10. Nabi Ibrahim bermimpi kembali, ya Ibrahim, ufi binadrika, hai Ibrahim, mana janjimu? Seketika itu Nabi Ibrahim meyakinkan bahwa ini adalah perintah Allah. Falamma arada ayyadhhaba Ismail alaihissalam ila nahri, qala Ibrahim alaihissalam li Hajar, ya ummu Ismail alaihissalam. Maka setelah itu izinlah, dalam satu riwayat ngomong kepada Nabi Ismail alaihissalam, Ismail, besok ikut bapak. Kemana man? Kondangan. Kondangan kemana? Ke Mina. Siapa? Siap. Akhirnya datanglah kepada seorang istrinya, yaitu namanya Siti Hajar. Hajar itu artinya batu. Nah, awas, harus ngerti. Hajar itu batu. Ada ceritanya. Supir berangkat ke Mekah, belum bisa bahasa Arab, kata bosnya. Nah, kuku depannya ada batu besar. Hajar, dihembat. Atau dianuin ke batu. Batu penyok rusak mobilnya. Maksud bosnya kan, Hajar itu awas, batu. Orang Kulon, hembat, batu ditabrak, hancur mobilnya. Batu dihajar. Akhirnya apa? Kata Siti Hajar,
Hajar, ini Ismail. Fa'al basatku, pakaiin baju yang bagus, lantas pakaiin minyak wangi, sisirin rambutnya. Mau dibawa kemana kan? Mau dibawa kondangan? Nah, makanya sebagian orang ada yang mengatakan tidak mungkin riwayat itu ada karena korban adalah menyia-nyiakan satu hewan, menyiksa satu hewan, dipotong satu hewan. Alasan perintah Allah itu yang tidak percaya dengan hukum syara. Tuh, makanya banyak yang Islam berlainan Islamnya, agamanya itu adalah katanya menyia-nyiakan adalah satu hewan. Tuh. Setelah itu barulah dipakai baju yang bagus, dibandingkan Nabi Ismail oleh ibunya Siti Hajar, disisirin rambutnya, dipakai minyak wangi. Tuh, itu mah Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita korban, aduh kambingnya jangan disisirin, yang potongnya aja tuh sisirin. Ini mah kambing disemprot pakai minyak wangi, disisirin bulunya, dibedakin, dikacain. Masih ada apa kata disisirin? Masih. Waduh, ntar masrahin ke PRW. Kalau ada yang begitu, sisirinnya adalah yang mau potongnya. Itu. Yang mau potongnya biar ganteng, jangan kambingnya. Ya. Karena apa? Ismail adalah manusia, yang disisirinya Ismail yang dikasih minyak Ismail bukan kambingnya. Ya, ini mah kambingnya disisirin, yang mau potongnya Budi. Minyak wangiin kambingnya, yang mau motong kambingnya apa? Awas. Ya. Selesai, beres, berangkatlah ke negeri Mina. Sampai ke negeri Mina, sedang berbincang-bincang dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebenarnya kamu dibawa ke sini ini adalah hanya mengelabui, bahasa kitanya mah takut mak kamu kalau jujur, mak kamu takut sedih. Karena memang pastinya takutnya kamu main, kamu nggak ada, pasti mak kamu sedih. Namanya hati perempuan beda dengan hati laki-laki. Oh, benar begitu. Nah, akhirnya datang bebengok iblis. Nah, woi, Bapak Ibrahim, kamu mau ngapain? Nah, saya diperintahkan oleh Allah suruh korban memotong anak saya Ismail. Waduh, orang juga kamu punya anak satu-satunya Ismail, masa mau dipotong? Tega nih yang kau, kira-kira pegang. Tega nih yang kau, bukan diperintah Allah. Kalau memang perintah Allah, kata iblis Ibrahim, no, banyak orang yang punya anak 5, 6, 7, 8. Itu yang mau diperintahkan juga. Kamu punya anak satu-satunya, tega kamu mau dipotong juga. Ini perintah Allah, iblis. Apapun kamu ngomong, tetap lebih dengar kamu dengan perintah Allah ketimbang dengar omonganmu. Benar kami benar akan saya laksanakan. Waduh, Ibrahim terus kepala kata iblis. Wah, biasanya perempuan yang gampang. Sekali toel, ngaliri. Sekali ngaliri, langsung SMS. Baik, oke. Biasanya, nah, datang tukang kreditnya, bagus. Siap. Bulanan, wean, istilah nawan. Bengek serangnya. Tapi beda. Lari iblis kemana? Ke kota Mekah dari Mina. Lari. Nah, kalau bahasa Inggris sama kacir ke kota Mekah iblis. Datang ke kota Mekah.
Jar, ya iblis, ada apa? Belakang nggak tahu tuh, malu iblis. Ibrahim kemana? Berangkat kondangan. Sama siapa? Sama Ismail. Bener kamu mau kondangan? Iya iblis. Bohong, kamu dibohongin. Bohongin sama siapa? Sama Ibrahim. Masa mau kondangan? Gua pisau sama tambang. Ibrahim mau motong Ismail. Kamu udah ketemu iblis? Udah. Di mana sekarang? Di Mina. Bener-bener. Makanya sekarang kamu ke sono deh. Paranin Ibrahim. Jangan-jangan anak kamu satu-satunya dipotong lagi tuh. Bener iblis? Bener. Apa alasannya dia mau motong anaknya Ismail? Alasannya begini, Hajar. Katanya perintah Allah. Bener itu makanya begitu? Bener. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan Ismail, saya juga mau ikut dipotong sama Ibrahim. Kata iblis, wah, tapi itu ini dua-duanya. Waduh, suami istri sama aja ini mah. Benar, benar begitu, benar. Kalau memang ini perintah Allah, Ismail mau dipotong sama bapaknya Ibrahim, saya juga mau. Tuh, untuk Allah, perintah Allah, saya juga mau dipotong. Waduh, gak ada beres di suami. Wah, lagi iblis. Lari kemana? Ke negeri Mina. Dipanggil. Seketika itu lagi diomongin Ismail. Saya bapak ini perintahkan oleh Allah suruh memotong kamu. Siapa? Kalau memang ini perintah Allah, benar kamu? Benar. Namanya juga itu adalah punya hatinya hati Nabi, punya tatatannya adalah udah menjadi Nabi. Coba kalau anak kita, saya diperintahkan oleh Allah suruh motong kamu, bapak aja muspolong. Gitu. Baru gitu. Bapak muspolong, ambil mah udah kene. Saya nyawa cara jadi caleg. Nah, makanya keimanan manusia dididiknya adalah dari kecil, walaupun keimanannya. Makanya zaman sekarang mah, siapa tahu saya mau jadi presiden kan beda. Gitu, presiden. Ya, pemimpin apa kata anaknya beda. Kalau umpamanya punya anak mah cici berpendiam, sekali ditah ngomong kieu walaupun salah baik ngomong, tapi pendiam eta cocok jadi wakil presiden. Gitu. Pendiam apabila disuruh ngomong begini walaupun salah diomongin, eta cocok jadi wakil presiden. Kalau banyak bohongnya, banyak janji, ya, nah itu cocoknya jadi presiden. Gitu. Ini mah kira-kira. Lantas bagaimana? Setelah itu datang iblis, lagi dipraktekin diceritakan kepada Nabi Ismail salam. Ya iblis, kata Ismail datang dulu ya kan dulu. Kira-kira gitu tuh. Lu datang lagi kemari. Kamu tahu ini masalah ini? Tahu. Kamu mau dipotong sama bapak kamu, tahu nggak? Tahu. Waduh Il, kamu masa depan kamu panjang. Siapa tahu kamu mau jadi caleg. Siapa tahu kamu jadi menteri. Wah, kamu jangan diam aja. Waduh, pasti kamu jadi wakil presiden. Tidak. Ini perintah Allah. Karena apapun diperintahkan oleh Allah saya siap, saya ikhlas. Karena apa? Karena Allah. Satu kali, dua kali. Kamu ini masih muda, teman-teman kamu banyak. Bagaimana kamu kalau teman-teman kamu nyariin kamu, kangen sama kamu, gak ketemu kamu sama teman-teman kamu? Tidak, iblis. Saya yakin bahwa ini perintah Allah. Saya ikhlas dan ridha. Saya rela dipotong. Bener Il? Bener Il. Begitu ngomong yang ketiga kali, hai iblis, saya bilang diam kamu. Akhirnya Nabi Ismail ngambil kerikil, maka dilempar, ya iblis ilham jalain, dilempar oleh Nabi Ismail alaihissalam, kena matanya yang kanan. Akhirnya
Iblis itu adalah pecah matanya satu yang kanan. Tuh, awas, tapi jangan disasarkan. Ada orang pecah yang kanan di bekas kelempar Nabi Ismail. Jangan, itu main iblis. Sentrik-sentrik begini nanti ada ketemu orang yang pecah sebelah yang kanan. Oh, ini yang dilempar Ismail. Jangan itu macam dulu. Cepat dulu. Ya. Nah, selesai barulah dipraktekkan. Foto oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mempan. Diomongin tuh, masya Allah, Pak. Mungkin Bapak nggak tega melihat saya. Udahlah, jangan dilihat mata saya. Ingatkan kepada Allah bahwa ini semuanya perintah Allah. Bila perlu diikatlah saya biar saya nggak bergerak. Takutnya ini menjadikan penghalang daripada keikhlasan Allah, ibadah Bapak kepada Allah dan tidak karena Allah. Dipotong yang kedua kali masih tidak mempan. Begitu yang ketiga kalinya, itu marah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipotong yang tiga kali tidak mempan juga, dibacokin ke batu, batunya belah dua, maka batu ngomong. Ibrahim, kata bahasa kita nyaman, ulah marah-marah ya. Nah, kenapa Ibrahim kamu marah? Ya Ibrahim, la haula wala quwwata illa billah. Oh Ibrahim, saya tidak punya daya dan upaya, saya tidak punya kekuatan terkecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Kita potong sapi walaupun diasah dari pagi sampai sore, tajam adalah izin Allah. Enggak mempan juga karena enggak ada izin Allah. Izin Allah. Jangan marah ke bedongnya, jangan marah ke tukang motongnya. Tanakan lempeng. Izin Allah. Izin Allah. Walaupun kita tempelkan tidak pakai tenaga, kalau memang Allah sudah izin, pasti akan membantu. Itu bolong ngomong. Ya Ibrahim, saya tidak punya daya dan saya tidak punya upaya. Saya juga tidak punya kekuatan terkecuali dengan izin Allah. Kaget Nabi Allah Ibrahim. Kalau dia bisa ngomong. Waduh, izin Allah coba mulai begitu tas motong, bolong PRW ngomong. Oh, ditolong satu kecamatan. Kita adu RW genap Sawario di Mantan 5. Boga bolong bisa ngomong. Dimana ada kelurahan. Oh, masya Allah. Ustaz Azam sibuk terus ke kartis. Kira-kira. Akhirnya setelah itu ternyata yaitu di atas langit para malaikat lagi nonton, lagi ngeliatin Nabi Ibrahim sedang motong anaknya. Para malaikat, para ambiya, para nabi, para solihin pada nonton. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Ya Rob, ambil bebas mana ke surga, gantikan Ismail itu. Kenapa ya Rob? Kan Allah, engkau yang memerintahkan Ibrahim suruh motong anaknya. Gua mengetes sampai sejauh mana keimanannya Ibrahim kepadaku. Sampai sejauh mana keimanannya Ibrahim kepadaku. Dia maka para anak gue, ya Allah, anak gue, kamari anak adina, ayolah kakak ya Allah, dicoba nih, kakak anak gue. Kakaran anak gue. Ya Allah, wajib aing kering. Dia mencering sabelah, mulai sabelah. Aduh, aing pengen mau barang kerja sebelahnya. Beda, soalnya beda, kebetulan cek. Masya Allah. Berangkatlah malaikat Jibril berangkat ke surga, ambil kibas. Maka di hari taruh di depan malaikat Nabi Ibrahim
digantikan Ismail dengan Gibas. Saking bunganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengumandangkan kalimat membesarkan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dijawab oleh malaikat Jibril, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Allah Ismail, Allahu Akbar wa illahil hamd. Akhirnya bersautan Nabi Allah Ibrahim, malaikat Jibril dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tuh. Emang kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yaitu pengembala. Tuh. Berapa banyak kambingnya? Nggak tahu berapa. Sapinya nggak tahu berapa. Ontanya nggak tahu berapa. Cuman penjaganya adalah anjing. 12.000 anjing penjaganya. Setiap anjing diberikan tanda yaitu kalung emas yang beratnya 1 kilo. Tuh, kalung anjing 1 kilo, ada anjingnya 12.000 anjing berapa kilo? Berapa kilo? 12 ke sorry. 12 ton. 12 ton emas. Tuh, emas murni. Tuh. Kenapa begitu? Hai Ibrahim. Tuh, kata mereka Jibril. Ibrahim, kenapa ini penjaga kambingmu? Nah, dikasih kalung tandanya adalah emas. Kata Nabi Allah Ibrahim, emas itu adalah harta. Harta itu adalah barang najis, pantasnya ditempelkan, disatukan dengan barang najis. Kenapa begitu? Harta kalau enggak kita zakatin adalah jadi barang najis. Yang mensucikan harta adalah dengan sedekah, dengan zakat. Tuh. Dalam satu riwayat, 1 anjing yaitu ngurus menjaga 1.000 hewan. Berarti kalau 12.000 tinggal kalikan berapa kira-kira? 1 anjing 1.000, onta 1.000 1 hewan. Sedangkan penjaganya anjingnya 12.000. Sabaraha kira-kira Pak? Kira-kira sabaraha? Loba tante. Lain loba deui kalau bahasa kulon mah pacemut. Tahu pacemut? Pacimut. Tah, sarua keneh. Bahasa kulon tama kan itu nanyana. Kalau santep karemang-karemang bahasa eta mah. Tah, lamun ngamadeg kita kalau santep serah hafal. Ngamadeg. Tah, aya deui nu video. Tah, aya deui. Ngamadeg papalata kadinya. Papalaya, aya kesel keneh eta kadinya. Ade kakak pokoknya mah. Akhirnya dicoba oleh malaikat Jibril kepada Allah. Di mana seketika mendapatkan tinggal itu. Ya Rob, kata malaikat Jibril, benarkah Ibrahim orang kaya tapi tidak merasa memiliki kekayaan? Coba aja Jibril tes sama kamu kesana Ibrahim seperti apa. Benar yang punya titel Khalilullah atau Khalifah ataupun Khalil, benarkah seperti itu? Akan coba, silahkan coba kesana kata Allah Jibril. Akhirnya malaikat Jibril turun ke alam dunia menyerupai kakek-kakek. Nah, datang ke Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Nah, ada apa kamu kesini kek? Enggak, begini ini punya siapa Ibrahim? Ini segini banyaknya 1 hewan. Punya Allah, cuma Allah titipkan kepadaku. Benar begitu? Benar. Bukan milikmu, milik Allah. Punya Allah, cuma Allah titipkan kepadaku. Waduh, kata Jibril, benar bukan kalau begitu. Terus kakek mau kemana?
saya mau minta kambingnya. Berapa biji? 2 tahu seperempatnya. Kalau kita punya punya uang 100 juta, dipinta 25 juta, apa kata kita? Ya minta tengah garung mana itu? Masya Allah. Kata malaikat Jibril, mau minta berapa ekor kek? Seperempatnya saya. Kata Nabi Allah Ibrahim, bila perlu ini punya saya, bukan punya saya, punya Allah. Allah titipkan kepadaku, ambil sebagian. Minta seperempat, dikasih sebagian. Benar Nabi Ibrahim? Benar. Karena ini punya Allah, Allah titipkan kepadaku. Berarti kalau saya kasih kepadamu separuh, berarti Allah berbagi tugas, Allah titipkan kepadamu. Akhirnya begitu, silahkan ambil. Bagaimana kalau begini, Ibrahim? Ya, saya minta sepertiganya. Sepertiganya diminta. Silahkan kalau begitu mah Ibrahim. Kalau kamu mau ngasih sepertiganya saya ambil. Apa kata Nabi Ibrahim? Ambil semuanya. Saya ikhlas ridho karena ini punya Allah. Allah titipkan kepadaku. Kalau kamu ambil semuanya, berarti berpindahlah titipan Allah dari tanganku ke tanganmu. Terus berikut anjingnya, penjaganya bawa ke semuanya. Baru dari situ kata malaikat Jibril, luar biasa. Pantesan Allah suruh ngetes sampai segini. Yang disebut Khalilullah bukan main hati Ibrahim luasnya, seolah-olah dia tidak punya apa-apa, segalanya punya Allah. Akhirnya setelah itu barulah malaikat Jibril kembali menjadi wujudnya malaikat Jibril. Ibrahim, sebenarnya aku bukan kakek-kakek, tapi aku yang adalah malaikat Jibril. Kenapa kamu berbohong begitu Jibril? Kata Nabi Ibrahim, saya hanya mengetes kamu, tapi saya izin kepada Allah. Saya tadinya kurang yakin dengan amalan Allah bahwa hatimu sejauh mana. Ternyata engkau pantas menjadikan sandang gelar adalah Khalilullah. Itu ceritanya. Akhirnya kambing sudah dipotong, gelar kanjeng Nabi Ibrahim sudah ada, maka selesailah riwayat ini. Itu saja yang bisa saya riwayatkan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.